Halo para tetua, para pecinta dongwa dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siapkan dengan perjalanan dari Wanglin? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut dengan Wanglin yang diterima sebagai murid luar sekte pemurnian jiwa. Setelah mendarat di tanah sekte, tetua berambut merah yang menerima Wanglin berteriak memanggil seorang bernama Chang Dawei. Suara santai akhirnya menyaut dari sebuah rumah sebelum akhirnya muncullah seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan. Tetua tersebut memperkenalkan Wanglin sebagai murid yang ia temui di perjalanan dan memintanya untuk diterima sebagai murid luar. Chang Dawei yang meskipun terlihat malas pada akhirnya menyetujuinya karena menghargai permintaan pribadi sang tetua. Tetua itu juga lanjut menyebutkan bahwa ia telah mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam untuk ditambahkan ke bendera jimat. Setelah urusannya selesai, ia akan berencana untuk minum bersama dengan Chang Dawei dan setelah berbicara sosok tersebut seketika terbang. Sementara itu Wanglin pada saat ini memperkenalkan dirinya sebagai Qianmu. Selanjutnya Wanglin ditujukan ke gua pelatihan nomor 1090 dengan biaya 1 batu roh kualitas menengah per tahun. Wanglin berinisiatif membayar 2 batu dan Chang Dawei pun tidak memperhatikannya lebih lanjut. Namun sebelum Wanglin pergi, Chang Dawei menanyakan hadiah yang diberikan Wanglin kepada tetua rambut merah. Wanglin menjawab bahwa itu adalah pedang terbang yang diberikan dari seorang senior. Chang Dawei menyadari bahwa itu ternyata adalah hal yang membuat tetua sebelumnya sangat gembira. Selanjutnya ia memperingatkan Wanglin agar tidak terlalu percaya diri meskipun telah berada di tahap pembentukan inti. Kompetisi murid luar akan segera dimulai dalam 6 bulan dan Wanglin benar-benar harus bersiap. Sementara itu di sisi lain, di planet Suzaku, leluhur klan iblis raksasa sedang dalam pengasingan. Setelah terluka parah oleh anak iblis milik Suuntai, ia hanya mampu bertahan dengan jiwa asalnya. Ia juga pada saat ini tidak berani mencari Wanglin lebih lanjut karena pencarian di Suzaku sedang berlangsung. Meski gagal menangkap Wanglin, leluhur itu akhirnya mendapatkan pedang terbang misterius milik Wanglin. Saat mencoba menyatu dengan tubuh baru yang ia rasuki, ia memanggil roh pedang dan muncullah sosok Shuligo. Leluhur itu pun memutuskan untuk menjadikannya roh berkemampuan sendiri meskipun merasa curiga karena roh tersebut sangat cerdas dan tidak lazim. Shuligo pada saat ini menyetujui hal tersebut dan mengaku bahwa ia memang membenci Wanglin. Leluhur itu pun menganggap Shuligo sebagai roh pedang yang berharga karena kecerdasannya yang langka. Tetapi ia tampaknya tidak menyadari bahwa Shuligo bukanlah roh pedang sejati melainkan iblis yang memiliki rencananya tersendiri. Sementara itu Wanglin mulai menjaga gua barunya di dalam proses kultivasi. Ia memperkuat ruangan dengan batasan dan menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk mempercepat peningkatan kultivasinya. Dalam waktu 1 bulan ia berhasil mencapai puncak tahap pertengahan pembentukan inti. Namun tekanan energi spiritual yang tinggi mulai meretakkan dinding gua membuatnya sadar bahwa ia tidak dapat melanjutkan di tempat itu terlalu lama. Pada akhir pelatihannya, Wanglin seketika berdiri di luar gua memikirkan segala pencapaian dan kegagalan yang ia alami. Ia teringat masa lalu, terutama tentang Zoru dan hal-hal yang telah ia tinggalkan. Saat yang sama, Wanglin tiba-tiba merasakan sosok perempuan yang perlahan mendekati sekte pemurnian jiwa. Wanglin yang menyadari hal tersebut pun merasa bahwa sosok itu terasa familiar. Namun meskipun merasa pernah mengenalinya, ingatan Wanglin tidak mampu menangkap siapakah sosok tersebut. Sambil menahan rasa pemasaran, Wanglin melanjutkan perjalanannya ke kawasan pusat sekte.
Wang Lin turun dari gunung dan menuju ke kawasan tempat tinggal para murid luar. Ia di sana bertemu dengan seorang pria parubaya yang merupakan kultivator formasi inti. Meskipun awalnya tampak santai, pria itu segera terkejut menyadari bahwa Wang Lin telah mencapai tahap pertengahan pembentukan inti. Karena jiwa asal Wang Lin rusak, Wang Lin pada akhirnya tidak bisa menyembunyikan kekuatannya, dan hal inilah yang dilihat oleh sosok tersebut. Namun Wang Lin mengesampingkan permasalahan ini dan Wang Lin segera menyampaikan keinginannya untuk pindah ke gua dengan energi spiritual yang lebih tinggi. Meskipun awalnya diperingatkan bahwa kecepatan kultivasi yang terlalu cepat bisa menghambat pertumbuhan ke tahap selanjutnya, Wang Lin pada saat ini masih bersikeras untuk berpindah. Akhirnya dengan membayar batu roh berkualitas menengah tambahan, Wang Lin mendapatkan token untuk gua nomor 803. Selanjutnya, begitu sampai di gua tersebut, Wang Lin langsung menyadari adanya rahasia formasi yang menyamarkan struktur aslinya. Berkat pengalamannya sebagai mantan kultivator formasi jiwa, ia dapat melihat bahwa gua ini sesungguhnya terletak di atas mata vena roh semu. Namun hal ini juga merupakan titik yang mampu mengalirkan energi spiritual yang padat meskipun tidak murni. Wang Lin pun memulainya dengan menutup tempat tersebut. Dengan bantuan formasi dan 3 batu roh berkualitas tinggi, Wang Lin menciptakan lingkungan energi spiritual yang sangat padat. Seluruh gua pun tertutup oleh lapisan beku biru hasil kondensasi energi spiritual berlebih. Selama 2 bulan, Wang Lin tidak bergerak sedikit pun dan berfokus pada kultivasinya hingga tahap akhir pembentukan inti. Namun konsumsi sumber daya yang tinggi membuatnya berpikir ulang. Wang Lin pun kembali mengamati formasi dan menemukan struktur tersembunyi di bawahnya. Dengan hati-hati ia mengungkap lapisan formasi dan menemukan batu kristal kun. Ini merupakan batu khusus yang mampu menyerap tetapi tidak bisa menyimpan energi spiritual. Dengan teknik mewujudkan ilusi yang rumit dan kemampuan tingkat tinggi, Wang Lin pada akhirnya berhasil mengaktifkan batu tersebut. Selanjutnya energi spiritual yang sangat besar segera mengalir ke tubuh Wang Lin, membantu membersihkan tubuh dan mengurangi segel teh yang selama ini menghambat Wang Lin. Wang Lin pun tersenyum puas. Ia sadar bahwa kekuatan luar biasa dari mata vena roh ini hanya bisa dinikmati sekali secara maksimal. Wang Lin pun kembali terjerat pada proses kultivasi, menyerap sisa energi spiritual untuk memperkuat dirinya menuju formasi inti. Sementara itu di dalam kuil salju dan es ilahi di negara Shuye, Liu Wanfeng tampak duduk bersila dan berkultivasi. 5 balok es besar mengelilinginya memancarkan cahaya 5 warna dan serpihan energi spiritual celestial yang ia serap. Di dalam setiap balok es terdapat sepotong giok langit seukuran kuku jari. Energi spiritual celestial mengalami perubahan misterius berkat pembentukan es tersebut. Wajah Liu Wanfeng tampak pucat dengan ekspresinya yang redup menyimpan ketakutan yang mendalam. Ia teringat petir dahsyat yang menghantamnya dan petir ini mengandung kekuatan spiritual celestial. Meski ia telah berhasil mengurangi kekuatannya, tetapi luka parah pada saat ini masih tetap dideritanya. Liu Wanfeng pada akhirnya memutuskan untuk secara paksa mencapai tahap transformasi jiwa melalui teknik rahasia Suzaku. Ia merasa lemah jika dibandingkan dengan kultivator lain yang mencapai tahap tersebut secara mandiri. Kekuatannya berada di antara kultivator formasi jiwa tahap akhir dan transformasi jiwa sejati. Hal ini membuatnya tak berdaya melawan petir yang sebelumnya dilesatkan oleh Sun Tai. Ia merenungkan nasib Cheng Niu dan berharap lawannya itu telah tewas atau setidaknya terjebak dalam domain teh miliknya. Senyum sinis terukir di wajahnya dan matanya memancarkan cahaya dingin. Ia lanjut teringat Hong Di yang mengumumkan akan berkultivasi tertutup selama 100 tahun. Begitu memikirkan hal ini, ia yakin wanita itu akan mencapai tahap transformasi jiwa. Sementara itu di negara Pilu di antara gunung-gunung sekte pemurnian jiwa,
Wang Lin pada saat ini terbangun dari kultivasinya. Ia pada saat ini telah mencapai puncak tahap akhir pembentukan Ki. Matanya berbinar. Ia lanjut menarik nafas dalam-dalam dan segera menggerakkan tubuhnya. Embun beku spiritual di tubuhnya mulai bergerak dan seketika memasuki tubuh Wang Lin. Embun beku di tanah dan dinding juga pada saat ini berubah menjadi gas biru yang diserap oleh Wang Lin. Simbol T di antara alisnya juga pada saat ini memudar namun masih terlihat jelas. Wang Lin merasa bahwa mata Vena roh semu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Wang Lin bertekad mencari tempat dengan energi spiritual yang lebih padat dan yakin bahwa mata Vena roh asli akan mencukupinya. Bermodalkan hal ini, Wang Lin pada akhirnya membangun kembali formasi untuk menutupi mata Vena roh semu dan keluar dari gua. Di luar, pemandangan musim semi pada saat ini menyambut Wang Lin. Gunung-gunung hijau terhampar menciptakan kesan elegan. Meskipun angin masih dingin, kehangatan pada saat ini mulai terasa. Saat Wang Lin hendak pergi, ekspresi Wang Lin pada saat ini tiba-tiba berubah. Ia menoleh ke samping. Di dekat guanya terdapat banyak gua lainnya. Selama berkultivasi tertutup, ia hanya bertemu dengan seorang pria parubaya. Kini seorang keluar dari gua yang berjarak 100 kaki dari gua Wang Lin. Sosok ini merupakan wanita yang mengenakan pakaian biru muda dan kerudung putih di bahunya. Rambut hitamnya bergerak tertiup angin dan wajahnya yang lembut dengan rona merah muda tampak terlihat sangat elegan. Wanita itu menyadari tatapan Wang Lin dan tersenyum sebelum akhirnya memandang ke kejauhan. Sementara itu Wang Lin juga tampak mengenali wanita tersebut sebagai orang yang dilihatnya saat matahari terbenam sebelumnya. Wang Lin pun mengerutkan kening dan merasa bahwa wajah wanita itu tampak familiar. Namun meskipun begitu, Wang Lin yakin bahwa ia belum pernah bertemu sebelumnya dengan sosok tersebut. Namun pada saat ini Wang Lin mengenali bahwa wanita tersebut adalah Liu Mei dari Sekte Xuandao. Dapat dikatakan ia merupakan avatar yang dibuat dari teknik 1000 klon. Wang Lin pada akhirnya mengabaikan wanita tersebut meskipun kecantikannya melebihi Hongdi dan Limuan. Sosok itu masih tetap tidak menarik perhatian Wang Lin. Ia mencoba melompat turun dari gunung dan mengamati sekitarnya. Tatapannya tertuju pada sebuah gua dengan nomor 743 di atas pintu masuknya. Ia yakin gua itu adalah gua yang paling dekat dengan mata roh asli. Wang Lin melihat pintu gua itu disegel. Wang Lin berencana untuk kembali ke guanya, tetapi pria parubaya keluar dari tempatnya. Mata pria itu berbinar menatap ke arah Wang Lin. Ia menyadari kecepatan kultivasi Wang Lin yang sangat luar biasa dari tahap awal pembentukan inti hingga ke puncak tahap akhir dalam waktu singkat. Ia pada saat ini menduga bahwa Wang Lin memiliki harta karun atau metode kultivasi misterius. Pria parubaya itu pun tersenyum dan menyapa Wang Lin sebelum akhirnya memuji kecepatan kultivasi Wang Lin. Wang Lin juga membalas dengan senyum samar sebelum akhirnya meminta untuk memindahkannya ke gua nomor 743. Pria parubaya itu terkejut namun setuju untuk membantu Wang Lin. Ia segera mengirim pesan ke penghuni gua 743 yang merupakan seorang pria berwajah kasar berpakaian hitam. Pria itu menolak untuk pindah dan hanya akan pindah jika ia mendapatkan 100 batu roh kualitas menengah. Pria parubaya itu hanya bisa menghela nafas dan berjanji akan mencarikan gua lain untuk Wang Lin besok. Namun di balik senyumannya, ia ternyata menyembunyikan niat jahatnya kepada Wang Lin. Sementara itu Wang Lin memutuskan untuk kembali ke guanya dengan tersenyum sinis. Wang Lin tahu pria parubaya itu akan datang malam hari dan Wang Lin bersiap untuk menghadapinya. Singkat cerita, malam hari tiba dan pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Keserakahan terpancar dari matanya ketika ia mulai memutuskan untuk melangkah menuju ke gua Wang Lin.
Pria parubaya itu yang terperangkap dalam tahap awal formasi inti untuk waktu yang sangat lama diusir dari sekte dalam dan menjadi pelayan bagi murid sekte luar benar-benar membenci Wang Lin. Melihat kecepatan kultivasi Wang Lin, ia juga merasa terancam dan berencana untuk menghabisi Wang Lin. Pria itu menganggap sekte tidak peduli dengan kehidupan murid sekte luar sehingga ia yakin bisa menghabisi Wang Lin tanpa adanya konsekuensi. Ia pada akhirnya terbang ke gua Wang Lin sebelum akhirnya terkejut melihat pintu gua hanya setengah tertutup. Dengan keyakinan bahwa Wang Lin bukanlah tandingannya, ia pada akhirnya segera memasuki gua Wang Lin. Selanjutnya ia melihat Wang Lin yang duduk tenang dan menatap ke arah si pria. Tanpa berkata-kata, pria itu segera menyerang dengan sinar energi spiritual. Wang Lin dengan mengejek mengeluarkan bendera pembatasan dan membatalkan serangan tersebut. Pria itu marah dan menyerang dengan pedang terbang, namun pedang itu juga hancur oleh gas segel pembatasan Wang Lin. Pria parubaya itu pun pucat dan tidak pernah menyangka bahwa Wang Lin akan bisa menangani setiap serangannya. Ia pada akhirnya mencoba melarikan diri, tetapi bendera pembatasan Wang Lin segera menangkapnya. Wang Lin menamparnya dan membuatnya memuntahkan seteguk darah dan giginya pada botol. Si pria pada saat ini tampak benar-benar putus asa dan mencoba untuk meledakkan inti emas miliknya. Namun Wang Lin kembali menghentikannya dengan bendera pembatasan miliknya dan mengambil inti emas tersebut sebelum akhirnya menelannya. Si pria pada saat ini menjadi semakin ketakutan dan segera bertanya kepada Wang Lin siapakah sebenarnya sosok Wang Lin. Tanpa mendapatkan jawaban, pada saat ini Wang Lin segera menghabisinya, mengubah tubuhnya menjadi abu. Wang Lin kemudian pergi ke gua 743. Wang Lin menggunakan bendera pembatasan untuk melewati pembatasan gua dan menyerang pria yang tampak seperti tukang daging di dalamnya dan membuatnya pingsan. Wang Lin menemukan terowongan rahasia di balik dinding gua dan menemukan mata Vena Roh. Ia menggunakan pedang terbang untuk membuat jalan dan kembali ke gua 743. Wang Lin juga menjebak pria yang tampak seperti tukang daging dengan batasan pedang yang hancur sebelum akhirnya Wang Lin kemudian menutup terowongan tersebut. Wang Lin memasuki mata Vena Roh dan merasakan tekanan energi spiritual yang kuat. Ia menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk meningkatkan tekanan, melatih jiwa asalnya yang hancur. Kultivasinya akhirnya pulih dengan cepat hingga mencapai puncak tahap menengah Nation Soul. Dalam 10 tarikan nafas, Wang Lin menyerap semua energi spiritual di urat nadi, mengubah mata Vena Roh menjadi debu. Perubahan drastis ini menyebabkan semua murid sekte luar di gunung merasakan energi spiritual mereka tersedot. Mereka seketika ketakutan dan melarikan diri dari gua mereka. Sementara itu Wang Lin keluar dari gunung dikelilingi oleh murid-murid yang tampak bingung dan ketakutan. Wang Lin mengabaikan orang-orang ini dan merenungkan pemulihan kultivasi dan jiwa asalnya. Sementara itu, peristiwa aneh ini tentu saja menarik perhatian sekte dalam, dan bersama dengan hal tersebut, seorang tetua berambut putih memerintahkan semua orang untuk diam. Lingkungan di sekitar pada akhirnya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pria tua itu berteriak memanggil sosok yang bernama Liu Fulin. Namun tidak ada jawaban dari sosok Liu Fulin, dan dengan kerutan di dahinya, ia segera memerintahkan dua rekannya untuk terbang menuju gunung dan memeriksa. Sementara itu Wang Lin pada saat ini masih dengan tenang mengamati sosok-sosok tersebut. Pria tua itu berada di tahap awal Nation Soul, sementara dua lainnya di tahap akhir formasi inti. Setelah mereka bertiga memasuki gunung, hanya pria tua itu yang kembali dengan ekspresi bingung dan terkejut. Ia lanjut memerintahkan semua murid sekte luar untuk tetap di tempat dan mengirimkan pesan ke sekte dalam. Sebagian besar murid terkejut, namun beberapa sosok termasuk Wang Lin pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Bahkan mereka yang tampak terlihat tenang pada saat ini memutuskan untuk melanjutkan kultivasi. Sementara itu, si pria tua pada saat ini memeriksa setiap murid sekte luar dengan cermat.
ia terkejut menemukan bahwa seluruh urat roh di gunung telah habis dan bijinya telah berubah menjadi abu. Kejadian ini sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak menaruh perhatian khusus pada Wang Lin yang dianggapnya hanya berada di tahap akhir pembentukan inti. Karena jiwa asal Wang Lin telah pulih sebagian, tingkat kultivasinya pada saat ini tidak dapat dideteksi oleh mereka yang berada di bawah tahap formasi jiwa. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sinar cahaya tiba dari sekte dalam. Salah satu di antara mereka merupakan pria parubaya di tahap akhir Nation Soul menanyakan apa yang terjadi. Pria tua itu menjelaskan tentang urat roh yang habis dan sosok pria tua tersebut memerintahkan agar lingkungan di sekitar dikunci dan mereka berdua pergi ke sekte dalam untuk menemui pimpinan sekte. Mendengar hal tersebut, Wang Lin pada saat ini masih tetap tenang dan mengamati para penjaga. Wang Lin mempertimbangkan untuk menggunakan binatang nyamuknya untuk melarikan diri, namun ia enggan meninggalkan tempat kultivasi yang baik seperti ini. Meskipun jiwa asalnya belum sepenuhnya pulih, ia tidak ingin mengambil resiko yang tidak diperlukan. Singkat cerita, hari berlalu dan sosok pria parubaya bersama dengan 9 orang berbaju merah kembali ke sekte luar. Mereka membagi murid sekte luar menjadi 10 kelompok dan memeriksa mereka satu demi satu. Wang Lin termasuk dalam kelompok ketiga dan Wang Lin pada saat ini tetap tenang. Wang Lin tahu bahwa para kultivator berjubah merah ini hanya berada di tahap menengah Nation Soul. Di tengah-tengah proses pemeriksaan ini terlihat seorang kultivator berjubah hijau mencoba melarikan diri. Namun sosoknya berhasil ditangkap dan dilemparkan ke tengah kelompok. Para kultivator berjubah merah terus memeriksa murid-murid lainnya dan beberapa dari mereka yang memiliki niat buruk juga ditangkap. Ketika giliran Wang Lin tiba, ia diperiksa dan dibiarkan lewat tanpa masalah. Ia menyadari bahwa sekte pemurnian jiwa memiliki banyak murid sekte luar yang mencurigakan. Namun meskipun begitu, mereka tidak akan bisa lolos dari pemeriksaan sosok-sosok ini. Selanjutnya, Wang Lin pada akhirnya diberi gua di gunung terdekat untuk berkultivasi. Wang Lin merenungkan kejadian-kejadian yang terjadi dan menyadari bahwa ia telah menarik perhatian sekte tersebut. Wang Lin memutuskan untuk berhati-hati dan tidak melakukan tindakan yang mencolok. Ia juga menemukan bahwa ada urat roh utama yang lebih besar di bawah sekte dalam. Memikirkan hal ini, Wang Lin pada akhirnya berencana untuk menggunakannya untuk memulihkan kultivasinya. Wang Lin juga pada saat ini merenungkan kompetisi sekte pemurnian jiwa yang akan datang di bulan Juni. Ia melihatnya sebagai kesempatan terbaik untuk memasuki sekte dalam dan berpotensi mendapatkan harta karun mereka yang paling berharga. Harta karun ini adalah bendera jiwa yang dikatakan memiliki lebih dari 100 juta jiwa. Ini merupakan sebuah artefak yang terkenal di seluruh Suzaku. Wang Lin juga tertarik pada teknik pemurnian jiwa sekte tersebut dan berharap dapat mempelajarinya untuk memperkuat bendera jiwanya sendiri. Dengan tekad yang kuat, Wang Lin mengaktifkan serangkaian segel ilusi di sekitarnya. Kemudian ia mengeluarkan sepotong giok langit putih murni yang meskipun pecah, itu masih memancarkan energi surgawi yang signifikan. Merasa kultivasinya telah cukup pulih ke tahap pertengahan Nation Soul, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan giok tersebut mencoba memecahkan segel di tubuhnya. Wang Lin menelan sepotong kecil giok tersebut dan rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Sementara itu di lembah pegunungan di negara Chu terdengar suara tawa riang seorang gadis bercampur dengan geraman harimau yang terdengar sedih. Zoro kecil pada saat ini masih bermain-main dengan harimau yang bernama Little White. Tetua Tiyi juga pada saat ini duduk di pagoda dan terus-menerus mengamati pergerakan Zoro. Ia pada saat ini tidak memberitahu mengenai hilangnya Wang Lin kepada Zoro. Bagaimanapun ia percaya kepada kemampuan Wang Lin yang akan bisa mengatasi setiap bahaya. Dengan begitu maka Wang Lin akan kembali seperti yang dijanjikan.
Waktu berlalu dan musim semi berganti hingga bulan Juni tiba. Bagi para murid sekte luar sekte pemurnian jiwa, bulan ini sangat penting karena kompetisi untuk menjadi murid sekte dalam akan segera dimulai. Wang Lin juga pada saat ini terbangun dari meditasi tertutupnya. Matanya tampak jernih namun memancarkan cahaya seperti bintang. Simbol teh di antara alisnya juga telah memudar, hanya menyisakan 8 bagian. Ia merasakan bahwa kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir Nation Soul setelah menyerap energi dari giok langit. Meskipun demikian, Wang Lin menghela nafas karena ia masih belum berhasil menghilangkan segel sepenuhnya. Wang Lin merenungkan pemahamannya tentang domain kehidupan dan kematian, menyadari bahwa keduanya saling terkait. Ia merasa pengalamannya, terutama setelah kelahirannya kembali dan waktunya di desa awan api, telah mengubah perspektifnya. Ia menyadari bahwa pemahaman yang berbeda tentang hidup dan mati sesuai dengan tahap kultivasi yang berbeda. Wang Lin kemudian keluar dari guanya, memandang pegunungan di kejauhan sambil menggelengkan kelapanya. Ia menyadari bahwa untuk mencapai puncak tahap akhir formasi jiwa, ia membutuhkan terobosan lain dalam pemahamannya tentang domain. Bersama dengan Wang Lin yang merenung, tanpa ia sadari seorang wanita cantik diam-diam mengawasinya dari sebuah gua di kejauhan. Wanita itu tampak memiliki ekspresi yang rumit, dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan ketidakberdayaan. Wang Lin kemudian menyadari kehadiran wanita tersebut dan memutuskan untuk menghampirinya. Wanita itu mundur memberi ruang kepada Wang Lin. Wang Lin menatapnya dengan dingin dan bertanya apakah wanita itu mengenal Wang Lin. Wanita itu menjawab dengan lembut bahwa Wang Lin pasti tidak mengingatnya. Wang Lin mengamati wanita itu dengan seksama, tetapi tetap tidak bisa mengingat bahwa ia pernah bertemu dengan wanita tersebut. Melihat Wang Lin yang terdiam, pada akhirnya si wanita segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Liu Mei. Wang Lin terjekut karena ia mengenal sosok yang bernama Liu Mei yang berasal dari sekte Xuandao. Wang Lin pun segera mempertanyakan mengenai kehadiran Liu Mei di sekte pemurnian jiwa. Liu Mei menjelaskan bahwa ia adalah seorang murid dari Suzaku dan bukan tidak mungkin ia bisa berada di tempat ini. Wang Lin menggelengkan kelapanya dengan sinis sebelum akhirnya Wang Lin melihat sesuatu. Wang Lin berkata bahwa ia pernah melihat gelang yang serupa seperti yang berada di tangan Liu Mei. Wang Lin pada saat itu melihat gelang tersebut digunakan oleh Hong Di. Setelah mengatakan hal itu, Wang Lin pada akhirnya bergegas terbang menjauh. Sementara itu Liu Mei menundukkan kelapanya, melihat gelang di lengannya dan menghela nafas. Ia lanjut bergumam pada dirinya sendiri tentang perubahan besar yang terjadi pada Wang Lin selama 500 tahun terakhir. Wang Lin yang awalnya seorang pemuda polos pada saat ini tampaknya telah menjadi seorang dengan hati yang teguh. Ia merenungkan sifat sebenarnya dari hati Dao yang dipelajari oleh Wang Lin. Sementara itu Wang Lin merasakan kesuraman yang mendalam setelah bergegas. Ia merasakan kehadiran negara Suzaku yang begitu besar dan kuat seperti raksasa yang kehadirannya terasa di seluruh planet. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat pula perasaan ini dirasakan Wang Lin. Meskipun belum lama tinggal di Suzaku, rasa berbahaya telah tertanam kuat di dalam hati Wang Lin. Baik saat ia berada di gua surga bersama para nelayan bisu maupun selama pertarungannya dengan Hong Di, Wang Lin merasakan tekanan besar yang membuatnya sulit bernafas. Tekanan itu terasa seperti langit yang tertutup awan hitam pekat dan ia merasa hanya dengan kekuatan yang mampu menembus awan itulah baru ia bisa melawan. Negara Suzaku memang merupakan penguasa tertinggi di planet Suzaku. Namun dari sudut pandang Wang Lin, di balik kekuasaan itu tersembunyi tanda-tanda kematian. Ini bukan aura kematian yang sebenarnya, melainkan sebuah perasaan. Negara itu tampak stagnan tanpa perubahan dan dalam ketiadaan perubahan itulah ia merasa negara itu sedang menuju kehancuran.
Wang Lin pun menatap ke kejauhan ke arah tempat di mana negara Suzaku berada. Ia memiliki kekhawatiran bahwa Suzaku telah mencapai akhir kejayaannya. Singkat cerita, 2 hari kemudian kompetisi di sekte luar pun akhirnya dimulai. Puluhan ribu murid dibagi ke dalam ratusan arena. Setiap harinya puluhan pertarungan terjadi di setiap arena. Di antara para murid sekte luar ini terdapat kultivator liar dan kultivator dari keluarga kultivasi. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni bergabung dengan sekte dalam. Satu-satunya aturan yang berlaku di dalam arena ini adalah kemenangan. Kehidupan dan kematian para murid sekte luar sama sekali tidak diperdulikan. Siapapun yang memiliki kemampuan dipersilakan untuk menghabisi semua lawannya tanpa ada konsekuensi. Bahkan beredar desas-desus bahwa semakin banyak seseorang membunuh, semakin tinggi pula peluangnya untuk memasuki sekte dalam. Jika ada yang berhasil menghabisi semua lawannya, kesempatan mereka untuk diterima di sekte dalam akan sangat besar. Rumor ini selalu muncul setiap kali kompetisi diadakan. Dahulu kala pernah ada seorang iblis yang berhasil melewati kompetisi dengan membantai semua lawannya. Meskipun ia tidak berhasil menjadi juara, ia tetap diterima di sekte dalam pada akhirnya. Kejadian luar binasa ini membuat rumor tersebut menyebar luas. Setiap kali kompetisi berakhir, kurang dari separuh murid sekte luar yang berakhir dengan selamat. Mereka yang kalah harus membayar lebih banyak batu roh untuk memastikan dapat mengikuti kompetisi berikutnya. Tidak ada catatan pasti mengenai jumlah murid sekte luar yang tewas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah setiap kompetisi, bendera jiwa utama di dalam sekte akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Metode kejam ini terus memperkuat seluruh sekte pemurnian jiwa. Setiap harinya sejumlah besar murid sekte luar meregang nyawa dan lebih dari 100 arena pertempuran dipenuhi dengan darah. Wang Lin mengamati dengan seksama selama beberapa hari terakhir. Ia melihat bahwa setiap kali seorang meninggal, jiwa mereka akan diserap oleh arena dan menghilang. Akhirnya tiba hari pertarungan Wang Lin. Ia dengan tenang melayang menuju arena pertarungan. Seorang murid inti formasi yang mengenakan jubah hitam tampak bertugas mengawasi arena tersebut. Ia menatap dingin ke arah Wang Lin dan terkejut menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin hampir setara dengannya. Sejujurnya tidak banyak murid sekte luar yang mampu mencapai tingkat kultivasi seperti ini. Sosok tersebut pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya kembali fokus pada tugasnya. Ia lanjut berteriak bahwa pertarungan Wang Lin yang bernomor 8972 akan segera dimulai.